Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Supercap ya. Mungkin banyak yang bingung apa itu Supercap, penting apa enggak. Nah, kalau di bidang audio mobil, itu kelistrikan salah satu hal yang penting dalam sistem audio mobil ya. Nah, mungkin bagian masih belum ngerti itu apakah perlu itu kapasitor. Nah, akan saya jelasin sedikit apa itu kegunaan kapasitor ya. Jadi begini, kebanyakan di audio kita suka pasang amplifier di bawah bangku atau di belakang. Nah, dalam audio mobil itu kita butuh kelistrikan ya. Sedangkan untuk lagu-lagu tertentu, jadi nggak hanya lagu kencang atau lagu SQ, pasti tentu ada butuh kelistrikan suara bass tertentu. Nah, kalau kita nggak pakai kapasitor ini, jadi strumnya kita langsung ambil dari aki, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Misalkan itu sekitar bawah bangku lebih dari 3 meter, apalagi di belakang mobil ya, itu bisa lebih 5 meter. Nah, itu akan memakan waktu, sedangkan untuk lagu-lagu tertentu dalam sistem audio itu butuh listrik dengan cepat untuk mengambil strumnya. Dengan adanya kapasitor ini, kita tampung dulu kelistrikannya dalam kapasitor ini. Jadi untuk sewaktu-waktu dibentuk ada dalam sistem audio, langsung diambil seluruh strumnya. Jadi suara lebih maksimal dan suara lebih detail dan lebih stabil ya. Nah, untuk dalam produk ini saya akan membahas teknologi terbaru dari Goldhorn. Nah, dengan itu saya akan mengundang pemegang merek Goldhorn Indonesia dengan Pak Andre ya. Pak Andre, begini, ini salah satu produk teknologi terbaru ya yang saya tahu, namanya Supercap Graphene ya. Nah, ada beberapa customer pernah ngeliat dah gitu hasil eksperimen. Dia bandingin dengan kapasitor yang lain ya, dengan Goldhorn ini Supercap. Dia ngetes gitu loh, pengisian, terus udah diisi, dia lepas, dia ngecek. Sedangkan kapasitor yang biasa itu yang merek lain itu ada isinya, sedangkan yang ini totality langsung hilang gitu loh. Nah, mungkin Pak Andre bisa dijelasin apa sih bedanya dengan kapasitor merek lain, dengan aki atau Supercap ya. Karena ini hal yang cukup baru ya dalam bidang audio mobil ini ya. Oke. Pertanyaannya langsung banyak. Coba kita bahas satu persatu ya. Kenapa kalau Goldhorn ketika listriknya dilepas, atau nggak usah dilepas deh, Goldhorn ini ada ACC atau remote-nya. Ketika ACC-nya dilepas, kenapa dia langsung tidak ada arus yang tersimpan di dalamnya? Ya memang harusnya seperti itu. Karena penjelasannya begini, katakan ini aki depan dan ini adalah Goldhorn atau super kapasitor di belakang. Kalau yang zaman dahulu, sebenarnya kapasitor itu kan udah ada dari tahun 90-an tuh. Richard Clark pakai kapasitor 1 farad waktu itu, tahun 90-an. Itu kan tidak ada lagi switch ACC. Jadi dia istilahnya paralel dengan aki mobil. Kalau ketemu mobil-mobil Eropa, ketika kunci dicabut, ini masih ada arus, voltnya kan pasti lebih besar aki depan atau aki aslinya mobil. Maka ini akan menyedot dari aki mobil itu. Terus lama-kelamaan aki mobil jadi swak atau habis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di mobil Eropa lebih cepat lagi habisnya. Karena apa? Komputernya nggak mati-mati, nggak bisa shutdown. Contohnya di mobil Audi. Itu ketika ada kapasitor bank yang tidak ada switch on off, itu aki tersedot kecil aja, itu komputer mobil tidak mati. Ini udah pernah dibuktikan di showroom mobilnya, di bengkel resmi. Sehingga 1 hari kemudian, besoknya atau lusanya kita mau start mobil, akinya udah flat dan mati. Justru itulah kelebihan Goldhorn. Ketika ACC mobil mati, dia otomatis mengeluarkan semua arus yang tersimpan di dalamnya. Jadi dia tidak
berinteraksi dengan aki mobil. Aki mobil tidak flat, terutama di mobil-mobil Eropa. Jadi itu bukan kelemahan, tapi justru kelebihannya. Itu yang pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau dibandingkan dengan aki dan kapasitor biasa? Kalau aki itu seperti tandon air di rumah yang lubang pipanya kecil. Jadi dia akan keluar kecil, tapi nggak habis-habis. Katakan kalau dia 40 Ah, jadi dia bisa keluar 40 ampere dalam 1 jam. Atau 1 ampere selama 40 jam. Jadi bisa lama gitu. Kalau kapasitor bank, ini seperti tandon air, dia memang tidak sebesar aki, lebih kecil. Tapi pipanya langsung segede dia, jadi langsung buang. Contohnya yang ini bisa 80 ampere per detik kapasitas buangnya. Yang ini 60 ampere per detik. Berarti arusnya gitu ya? Cepat. Nah, sebetulnya audio yang butuhkan itu. Ya, ketika musik, stand up bass, pindah-pindah note, dem, dia kan pindah cepat. Dia butuh transient. Nah, dia butuh keluar cepat. Jadi nggak bisa pakai aki, butuh namanya kapasitor. Nah, bagaimana perbandingan supercap dengan kapasitor? Kalau tadi kan terhadap aki. Kalau terhadap kapasitor kapasitasnya kan kecil. Katakan zaman dulu 1 farad. Udah gedenya segini, tabungnya ya kan. Yang ini 450 farad. Jadi 450 kali. Ukurannya tetap segini, makanya disebut super kapasitor. Yang ini 280 farad. Sekecil ini setelah patanan. Nah, apa kelemahannya? Tentunya ada. Super kapasitor punya kelemahan, yaitu DC resistant di dalam dia itu besar. Jadi sebenarnya buat suara bagusan kapasitor biasa dibanding supercap. Tapi tidak untuk Goldhorn. Supercap Goldhorn ini menggunakan grafin teknologi di dalam pembuatan kapasitornya. Sehingga DCR-nya di dalam unit ini 0,015 ohm. Itu sangat kecil. Dan mungkin salah satu yang paling kecil di antara super kapasitor yang ada di pasaran. Yang ini juga sama 0,015 ohm. Dan itu hampir nggak ada super kapasitor yang DCR-nya sekecil itu. Makanya suaranya jadi bagus. Nah, itu penjelasannya kalau dibandingkan dengan kapasitor biasa. Nah, pertanyaan lagi buat saya nih. Ini misalkan ada buat mobil buat SQL lah gitu ya. Nah, ini apakah bisa menggantikan aki tower? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, karena aki itu kapasitasnya lebih besar. Kalau ini kapasitasnya kecil. Kapasitor itu meskipun super kapasitor, tetap kapasitasnya tidak sebesar aki. Jadi kita sebetulnya di dalam dunia audio kita perlu aki yang kapasitasnya besar, kita perlu kapasitor yang kapasitasnya kecil tapi keluarnya deras gitu. Jadi kombinasi ya. Kalau di rumah kita perlu tandon air, tapi kita juga perlu pompa air. Tandon airnya itu aki sebenarnya. Ini pompa airnya langsung keluar begitu. Kira-kira seperti itu, walaupun tidak sama persis analoginya. Jadi kombinasi ya, kalau mau bagus ya kombinasi ya, aki dan ini ya. Ya betul sih. Jadi kalau memang nanti levelnya kompetisi, biasanya kita punya aki depan, kemudian kita punya aki belakang, tentu di tengahnya ada isolator, dan kemudian ditambah dengan kapasitor, super kapasitor yang posisinya sedekat mungkin dengan amplifier. Ya, kalau untuk tidak kompetisi, cukup aki depan, lalu super kapasitor di belakang. Karena penempatan aki di belakang sangat rumit ya. Harus penambahan fuse, harus pakai isolator, dan lain-lain gitu. Perlu ruangan yang besar juga. Perlu ruangan yang besar. Kalau ini ya buat harian power bawa bangku, pakai ini sebelahnya masih muat, betul. Di belakang pun nggak makan tempat. Dan memang fitur ACC ini salah satu kelebihan dia. Justru ketika dicabut 0, itu yang menjadi kelebihan dia. Jadi dia tidak berinteraksi lagi dengan aki mobil. Dan terus dia ada indikatornya juga ya? Ya, di depan ada digitalnya gitu ya? Betul. Berapa volt. Jadi bisa ketahuan juga dong kalau akinya udah nggak kurang sehat apa tahu. Bisa. Itu jadi salah satu ya kayak kontrol buat aki lah depannya. Betul. Oke. Nah, nanti bisa jadi berarti dalam segi suara akan berubah jauh dong kalau pakai yang ini. Ya, karena suara itu kan butuh
tadi ya, kecepatan arus tersedia ketika terutama bus nada rendah 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz itu butuh transien, butuh tenaga, butuh arus yang besar. Nah, itu butuh dia. Dan yang kedua, dia butuh DCR yang kecil atau resisten di dalam internal dia yang kecil. Itu berfungsi untuk suara nada tengah sampai nada tinggi. Kalau DCR-nya kecil, nada tengah, nada tingginya itu enak suaranya. Oke. Nah, itu yang dipunyai oleh superkapasitor dari Goldhorn. 0,015 ohm, sangat kecil. Nah, jadi tanya lagi. Nah, untuk superkapasitor itu sistem buat idealnya, misalkan buat kompetisi, idealnya berapa piece untuk satu amplifier atau gimana? Atau buat harian gimana? Idealnya, terbaik gimana, yang ininya gimana? Sebetulnya ini sama seperti mesin mobil, makin besar ya makin bagus, makin kencang lah. Ya, jadi sebetulnya tidak ada limit atas. Ya, yang ada ya limit budgetnya aja. Jadi yang mengendalikan kita bukan limit atasnya, nggak ada. Kita mau pasang sebanyak mungkin ya makin bagus, tapi budgetnya otomatis jadi lebih besar. Jadi kendalinya ada di budget, bukan di pembatasan ini. Dan tempat ya, karena tempat tidak semuanya bisa. Jadi di mobil hal luxury itu adalah tempat. Iya, sebenarnya. Kita mesti lihat posisinya, nggak boleh terlalu dekat mana, kalau listrik gitu ya. Ya tempat lah, intinya kalau ini kita pasang banyak kan bagasinya berkurang. Taruh bawah jok juga terbatas. Katakan mobil hybrid sekarang, bawah joknya udah ada aki, sisa kecil aja di pinggir. Mau taruh ampli pun susah, apalagi taruh yang besar-besar, paling bisa satu. Jadi no limit ya, buat sebanyak mungkin gimana? Tidak ada limit atas. Cuman ada limit biaya. Sip. Saya rasa itu aja ya bahasan tentang Supercap Goldhorn. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. See you guys another video. Bye.